Belanda tuh sebenarnya saat itu tanpa mereka sadar, mereka itu menggali kuburnya sendiri gitu karena mereka satukan orang-orang yang idealis masih Heeh. muda dan namanya seperti mahasiswa sekarang ya, jadi mereka terbuka terhadap informasi, mereka Hmm. mulai sering diskusi gitu dan diskusinya juga bukan cuma soal kedokteran ya. Hmm. Halo gengs, balik lagi di Ngopi Susu, ngobrol pagi, cerita seru. Nah, di podcast Ngopi Susu ini, kita akan menceritakan sejarah-sejarah yang anti-mainstream, seru-seru, lucu-lucu, atau bahkan mungkin belum pernah kalian dengar. Nah, seperti biasa, saya bersama Kang Rama lagi nih. Halo, Apa kabar Kang Rama? alhamdulillah baik. Ya, Kang. Kita akan membahas kebangkitan nasional nih, Kang. Kan yang kita tahu nih, sejarah kebangkitan nasional ini kan diperingati pada tanggal 20 Mei 1908 ya. Ya, ya. Nah, kira-kira ada cerita menarik nggak sih di balik berdirinya Budi Utomo ini? Ya, itu kita tahu ya, setiap tanggal 20 Mei kita peringati yang hari kebangkitan nasional ini ya. Nah, jadi awal berdirinya Budi Utomo itu sebagai organisasi modern pertama itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana ceritanya? Pasti menarik banget ya. Jadi saat itu Stovia itu adalah kelanjutan dari Sekolah Dokter Jawa. Nah, kita tahu Sekolah Dokter Jawa itu kan berdiri karena Belanda. Saat itu pemerintah di Hindia Belanda merasa butuh untuk mendidik para pemuda pribumi untuk menjadi dokter ya, tenaga kesehatan saat itu karena muncul wabah-wabah penyakit yang berbahaya dan dokter-dokter Eropa tuh enggan gitu mengobati orang-orang pribumi Oh itu. gitu. Iya, berdekatan aja mereka nggak mau kita pakai ngobatin gitu Oh. kan. Jadi tahun 1851 dimulailah Sekolah Dokter Jawa itu. Saat itu masih 2 tahun pendidikannya. Saat itu disebutnya masih sekolah mantri cacar. Hmm. Jadi cuma ngobatin itu seolah seperti itu kan. Pendidikan di Stovia ini juga terus berkembang ya sampai ditambah dari 2 tahun jadi 3 tahun masa persiapan dan 5 tahun masa pendidikan seperti itu. Nah, tapi ada yang menarik sebenarnya di Stovia ini ya, sekolah kedokteran ini. Yang pertama adalah rata-rata mahasiswa nih ya, orang-orang itu kan masih sangat muda ya. Dan mereka ini orang-orang yang sudah idealis gitu. Jadi saat itu dokter itu tidak seperti sekarang. Dokter itu adalah rata-rata pilihan yang dijadikan tujuan oleh orang-orang yang saat itu idealis. Karena bukan pekerjaan yang glamor, misalnya bukan pekerjaan yang seperti sekarang ya Iya. katakanlah elit gitu. Kalau Iya. dulu enggak malah. Dulu tuh para pribumi tinggi itu menginginkan anaknya justru masuk sekolah Pangrih Praja. Jadi lebih supaya jadi pegawai negeri ya. Itu secara gengsi dan secara gaji lebih besar saat itu. Nah, kalau pekerjaan dokter ini ya itu tadi. Mereka harus ngobatin orang gitu. Pribumi saat itu ya yang sakitnya juga macam-macam, sakit cacar gitu, sakit pes gitu kan. Wabah saat itu di beberapa tempat juga bahaya kan gitu. Jadi resikonya besar, sekolahnya lama, gajinya kecil gitu. Jadi Oh. bukan pilihan utama gitu kan. Satu hal lagi yang menarik di Stovia itu adalah pertama kali beberapa orang-orang muda gitu, dari berbagai kalangan kadang-kadang itu disatukan dalam satu wadah gitu. Jadi Belanda tuh sebenarnya saat itu tanpa mereka sadar, mereka itu menggali kuburnya sendiri gitu karena mereka satukan orang-orang yang idealis masih Heeh. muda dan namanya seperti mahasiswa sekarang ya. Jadi mereka terbuka terhadap informasi, mereka mulai sering diskusi gitu dan diskusinya juga bukan cuma soal kedokteran ya, tapi soal perkembangan di luar gitu. Nah, disitulah mulai timbul benih-benih keinginan sadar gitu, keinginan untuk berubah, bahwa mereka mulai sadar mereka ini harus berbuat sesuatu gitu loh. Tapi bentuknya saat itu ya, itu belum tahu, berarti baru hanya diskusi-diskusi terus mulai menunjukkan ketidaksetujuan sama sikap pemerintah kolonial gitu, mulai kritis lah saat itu. Nah, bagaimana dari semangat pemikiran-pemikiran tadi itu jadi mengerucut menjadi sebuah perjuangan? Sebenarnya ada dua yang tidak bisa dilepaskan dari Budi Utomo itu. Yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi Dr. Wahidin itu saat itu adalah dokter senior. Beliau adalah lulusan sekolah dokter Jawa, seniornya para dokter Iya. Sofia saat itu. Yang dilakukan Dr. Wahidin setelah pensiun adalah beliau berkeliling Pulau Jawa. Dia menjual harta bendanya. Dia mencari beasiswa atau studi fund saat itu ya. Dr. Wahidin saat itu sudah berpikiran maju bahwa hanya pendidikan yang bisa mengubah nasib orang-orang pribumi. Dan Dr. Wahidin sadar dia butuh banyak biaya kan gitu. Jadi dia datangin lah bupati-bupati itu
dia minta dana gitu, dan banyak yang nolak sih sayangnya gitu. Jadi priai-priai itu ngapain sih pribumi kaya gitu, maksudnya ngapain pribumi berubah gitu ya, ngapain pribumi pintar gitu kan, mereka juga nggak tertarik dengan ide Dr. Wahidin itu. Nah, suatu hari di tahun 1907, Dr. Wahidin itu bertemu dengan para mahasiswa Stovia, Dr. Sutomo dan kawan-kawannya. Di situ mereka mulai diskusi. Mahasiswa Stovia ini sangat terkesan dengan ide Dr. Wahidin. Jadi mereka bilang ide studi fund yang menumbuhkan beasiswa ini mulia sekali gitu. Mulia sekali, luar biasa gitu. Dari situ mulai terbentuklah, oh inilah gerakan sosial dulu yang pertama, gerakan sosial pendidikan yang pertama, itu satu hal yang tertanam di benaknya anak-anak Stovia saat itu, Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Nah, yang kedua adalah tidak bisa dilepaskan dari sosok Douwe Dekker. Douwe Dekker ini seorang Indo, dan saat itu dia seorang wartawan, kalau nggak salah di Lokomotif ya. Tulisan-tulisannya dia tuh kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, para mahasiswa kedokteran ini sering main ke rumahnya Douwe Dekker. Misalnya mereka diskusi soal pergerakan, soal apa segala macam. Dari sinilah akhirnya mereka berani gitu. Jadi kalau saya lihat dari Dr. Wahidin yang senior yang sudah sepuh saat itu ya, mereka mendapatkan visi, dan dari Douwe Dekker mereka mendapatkan sebuah keberanian gitu. Jadi kombinasi antara tua dan muda dan jadi dobrakan itu akhirnya jadi Budi Utomo 20 Mei 1908. Dr. Sutomo dan kawan-kawan ya. Kita melihat saat itu Dr. Sutomo juga sempat mau di DO kan, tapi sama dosennya ada yang bela. Ada nggak sih di antara kita yang saat muda dulu nggak kayak Sutomo, kata dokter. Karena mereka kan aktivis juga ya. Saat itu Belanda dijajah Perancis kan, jadi akhirnya Dr. Sutomo nggak diapa-apain sih. Dan 1908 mulailah pergerakan nasional pertama kita. Jadi emang dari kalangan tuanya itu memberikan pemikiran gitu ya, yang kalangan mudanya mendobrak. Iya, Oke. Nah, tadi kan sempat di-mention nih kalau di sana tuh idealis ya. Kenapa sih orang-orang di Stovia ini idealis gitu? Yang pertama adalah idealis itu muncul karena lingkungan gitu, dan dasarnya juga mereka orang-orang idealis ya. Kayak ada cerita menarik soal Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini ayahnya adalah seorang priai ya, seorang asisten wedana ya. Tapi kakek dan neneknya ingin Dr. Sutomo ini jadi kamu masuk sekolah priai aja lah gitu. Sementara ayahnya ingin Sutomo harus masuk sekolah dokter. Nah, ayahnya sadar bahwa ayahnya tuh saat itu berpikiran maju, bahwa beliau adalah seorang pangreh praja, dan dia melihat pekerjaan ini tuh nggak banget lah sebenarnya gitu loh, nggak berkembang, nggak apa gitu loh. Jadi dia ingin anaknya jadi dokter gitu, membawa perubahan lah, membawa kebaikan gitu, karena dia merasa pekerjaannya dia ini nggak membawa kebaikan gitu loh. Pas Dr. Sutomo nanya, kok kalau gitu kenapa bapak masih kerja jadi pangreh praja? Bapaknya bilang, memang kalau bapak nggak kerja kamu masih bisa makan roti katanya. Seperti itu. Jadi tapi bapaknya saat itu berpikiran maju, dia malah ingin Dr. Sutomo jadi dokter. Dia juga menyekolahkan anak yang perempuan ya. Jadi saat itu tindakan maju, dia nggak mau musuh anak perempuan yang cuma nikah aja gitu, tapi disekolahkan. Nah, rata-rata orang yang di Stovia itu yang berpikiran maju gitu. Jadi bapaknya itu Dr. Sutomo masuk, dan banyak diskusi ya. Kenapa di sana idealis? Ya itu tadi, orang-orangnya memang orang-orang cerdas, kepintarannya di atas rata-rata saat itu dibanding yang orang-orang pribumi lainnya. Mereka juga salah satunya adalah mereka ini rajin baca. Jadi saat itu kan di awal pergerakan Indonesia itu koran dan pers itu menjadi tempat adu pemikiran, gagasan baru, pemikiran. Nah, itu tuh selalu dikaji sama mahasiswa Stovia itu. Jadi di bangsal-bangsalnya itu diskusinya panas gitu, dan mereka mencermati, ini ada revolusi di luar negeri gitu. Seperti itu. Jadi terus dibahas bagaimana yang kita lakukan, apa yang mesti kita lakukan. Dari situ sih munculnya rasa idealis itu. Jadi emang terbentuk jadi kritis ya pemikirannya. Utama gitu. Jadi sama kayak mahasiswa sekarang mungkin ya, sering baca, terus sering diskusi, yang penting gitu, sering ngopi ambil diskusi. Nah, itu menjadikan anak-anak itu saat itu ya, untuk saat itu progresif gitu. Siapa aja sih dokter dari Stovia yang menorehkan sejarah? Banyak ya, karena Stovia ini seperti laboratorium kebangsaan gitu. Tempat di mana mereka dididik selain menjadi seorang dokter, mereka juga dididik menjadi seorang aktivis gitu. Pertama tentu saja Dr. Sutomo dan para pendiri Budi Utomo ya. Ada juga Gunawan Kusumo, ada Suraji dan yang lain-lain gitu ya. Mereka ini yang awal pertama. Tapi kita juga tahu setelah itu ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara yang awalnya kan Suryaningrat ya. Beliau juga sempat sekolah di Stovia tapi tidak lulus karena beberapa hal, salah satunya karena penyakit ya.
Nah, saat itu Budi Utomo berdiri 1908 dan segera disusul oleh organisasi-organisasi modern lainnya. Kayak misalnya Dr. Cipto Mangunkusumo itu kemudian dengan Ki Hajar Dewantara dan Dawes Dekker mendirikan Indis Party. Jadi itulah katanya partai politik pertama di Indonesia Ya. yang sudah mulai berbicara tentang nation gitu kan. Nah, mereka aktif sekali gitu. Dan yang terkenal adalah Ki Hajar Dewantara dengan tulisannya ya. Saat itu pemerintah Belanda mengumpulkan dana untuk memperingati 100 tahun merdeka dari Prancis. Nah, mereka minta apa? Dana dari termasuk dari orang-orang Hindia Belanda. Jadi Ki Hajar Dewantara terus Adi Sudaringrat tuh dengan berani mengkritik, kalau saya orang Belanda saya nggak akan minta pada negara jajahan untuk memperingati hari kemerdekaan itu. Itu keras banget lah gitu. Nah, itu nekat sih sebenarnya jadi saat itu. Jadi mereka ini orang-orang yang berani lah gitu ya kan, nekat banget gitu kan. Nah, tiga orang ini ada Dawes Dekker, terus siapa? Dawes Dekker ini walaupun bukan mahasiswa Stovia, tapi dia wartawan yang sering jadi tempat diskusi oleh mahasiswa Stovia ya. Pergerakan di situ muncul terus gitu. Dan kita juga tahu nanti keponakannya Dr. Wahidin itu Dr. Hajiman, itu juga lulusan Stovia, dokter ahli jiwa ya. Dan dia akan menjadi ketua BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana dia nanti yang akan menemani Bung Karno itu terbang ke Vietnam tahun 1945 ya, untuk menjelaskan mendengar penjelasan langsung dari Jepang soal nasib di Perang Pasifik gitu. Berarti Budi Utomo ini jadi sebagai tonggak ya untuk munculnya organisasi-organisasi lain ya? Iya, jadi memang setelah Budi Utomo berdiri, ini selanjutnya organisasi-organisasi bergaya modern seperti ini mulai tumbuh ya. Misalnya kayak Syarikat Islam, terus lalu Perhimpunan Indonesia, lalu ada Indis Party yang tadi itu partai politik Indonesia pertama, lalu muncul juga organisasi kayak Jong Java, Jong Sumatera gitu kan, Jong Ambon, mulai muncul seperti itu, semangat seperti itu. Dan salah satu puncaknya adalah pada Kongres Pemuda itu ya 1928 yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda itu ya. Jadi mereka menyatakan diri satu bangsa itu sebenarnya bangsa yang luar biasa saat itu ya, karena apa sih yang bisa menyatukan Nusantara saat itu gitu. Masing-masing kan meninggalkan identitas kedaerahannya untuk menyatakan diri sebagai satu bangsa gitu. Yeah. Nation gitu kan, udah bilang udah bukan lagi saya orang Jawa, saya orang Sumatera, saya orang Ambon gitu. Tapi sebagai nation, sebagai bangsa ini yang progres yang sangat cepat gitu. 20 tahun setelah Budi Utomo, kesadarannya sudah tumbuh dan akhirnya bisa jadi satu semangat gitu ya, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air gitu. Jadi luar biasa memang. Dan sejak saat itu terus berkembang gitu kan, makin perjuangan makin progresif, makin menyatakan Indonesia merdeka gitu, sampai Jepang akhirnya datang dan kalah perang dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya gitu. Jadi cepat gitu. Cepat ya. Setelah itu ya. Nah, tadi kan banyak tokoh-tokohnya itu kan dari pribumi ya, orang Jawa gitu. Ada nggak sih selain orang Jawa gitu yang di Stovia? Iya, kalau kita lihat memang banyak orang Jawa, tapi sebenarnya Stovia ini menarik kenapa? Karena tidak hanya orang Jawa gitu. Ada cerita soal sosok Tionghoa, namanya adalah Dr. Un Bun Ing ya. Oh, dokter. Jadi beliau ini adalah seorang dokter legenda lah di Surakarta. Karena pertama, Dr. Un ini nggak mau dibayar. Jadi dia sering ngasih ongkos pasiennya. Sering ngasih ongkos pasien. Malah kebalik ya, pasiennya yang dikasih. Dikasih obat gitu, gratis. Sampai jadi legenda. Pasiennya itu mulai dari tukang beca, mulai dari pedagang pasar, tukang angkut, segala macam lah. Karena mereka tahu Dr. Un ini dokter yang wong cilik gitu, dokter yang tidak akan menagih biaya pengobatan pada mereka gitu. Nah, Dr. Un ini juga lulusan Stovia. Saat itu beliau ini adalah anak seorang pengusaha tembakau yang kaya raya. Salah tiga itu kan. Nah, terus keluarganya ingin Dr. Un, udah kamu teruskan aja bisnis keluarga ini, udah kaya raya gitu loh. Nah, tapi Dr. Un bersikeras dia ingin jadi dokter karena dia terinspirasi oleh kakeknya, seorang Shinsei, dokter Cina tradisional. Dia melihat bagaimana bahagianya bisa menyembuhkan orang gitu. Dan Dr. Un Tionghoa, dia bertemu rekan-rekan yang di Stovia yang idealis, makin idealis gitu. Setelah lulus dia itu nggak mau dibayar gitu, dia nggak cari kekayaan. Dia juga yang menyelundupkan penisilin untuk Jenderal Sudirman. Oh gitu. Jadi saat itu kan Jenderal Sudirman sakit paru-paru ya. Nah, Dr. Un itu dia menghubungi kawan-kawannya, dia nyari penisilin gitu, sengaja untuk diselundupkan ke Jenderal Sudirman.
dia juga yang lari di garis depan itu mengobati para pejuang waktu perang kemerdekaan di Solo. Jadi idealisme seperti itu gitu, itu yang diajarkan secara tidak langsung di Stovia gitu karena pergaulannya ya, karena Iya. pergaulannya kayak gitu. Jadi Dr. Un pun terbawa seperti itu, seperti dari Stovia itu nasionalisnya tinggi banget gitu kan. Oh. Tanpa ragu dia bertaruh nyawa, karena kan kalau pasti dia ketahuan Iya. pendudukan Indonesia pasti tembak mati sama Belanda kan. Berarti emang di sana tuh emang tercipta dokter-dokter yang emang murni tujuannya adalah untuk Iya, menolong ya. idealis itu. Idealis ya. Itu karena pergaulan juga mungkin Mm-mm. ngobrol gitu. Iya. Orang-orang idealis yang akhirnya makin idealis di Iya. Stovia itu. Gitu. Ditambah ketemunya sama orang-orang idealis juga kan. Bener. Nah, gengs, berarti Stovia ini bukan hanya sekolah dokter ya, Kang? Iya. Tapi menjadi sebuah wadah dan laboratorium munculnya perjuangan pergerakan nasional. Nah, sampai di sini dulu podcast Ngopi Susu ini. Jangan lupa tetap stay tune, follow, like, dan subscribe. Atau komen kalian kalau punya ide pengen kita bahas apa yang mungkin belum pernah kalian dengar. Cuman di Ngopi Susu pokoknya ya, Kang. Jadi sampai di sini dulu and dadah.